Bapak Ibu, tema kita pada hari ini adalah kekudusan dan hubungan dengan sesama. Kekudusan dan hubungan dengan sesama. Mari kita membuka satu bagian firman Tuhan terambil dari 1 Tesalonika 15 ayat 14 sampai ayat yang ke-15. 1 Tesalonika 5 ayat 14 dan ayat yang ke-15. Kalau sudah kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kami juga menasihati kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Kekudusan dalam hubungan dengan sesama. Kalau kita melihat siapa diri kita ini sebagai manusia, maka manusia itu tidak bisa hidup tanpa orang lain. Manusia itu harus membangun relasi dengan orang lain. Bahkan kita dikatakan sebagai manusia yang sempurna ketika kita harus hidup bersama-sama dengan orang lain. Kita tentu pernah mendengar bagaimana kisah film Tarzan ya. Tarzan itu orang tuanya jatuh naik pesawat, lalu kemudian dia jatuh di hutan, dirawat itu sama simpanse. Tapi dia kemudian pola tingkah lakunya sama seperti simpanse. Ketika dia ketemu dengan perempuan cantik, dia pikir itu makhluk lain atau apa. Tapi ya itulah, kalau manusia tidak hidup dengan sesamanya, maka dia belum bisa menemukan jati dirinya sebenarnya sebagai manusia. Dalam pembacaan firman Tuhan yang kita baca ini tadi, Rasul Paulus ini sedang memberikan nasihat penutup kepada jemaat di Tesalonika. Yang mana jemaat-jemaat di Tesalonika ini adalah merupakan jemaat yang berlatar belakang non-Yahudi atau orang-orang Gentile. Di sini Paulus merasa bahwa dia perlu sekali untuk menasehati jemaat di Tesalonika ini. Kalau kita melihat di kitab 1 Tesalonika ini, kita melihat ada dua bagian penting mengenai nasihat di sini. Yang pertama itu adalah mengenai relasi jemaat dengan sesama. Itu bisa dilihat di ayat 14 dan 15 tadi. Dan yang kedua itu adalah relasi jemaat dengan diri sendiri atau inner life. Itu terdapat di ayat 16 sampai ayat yang ke-22. Dalam kaitannya antara kekudusan dengan relasi dengan sesama, maka kita akan bertanya, apa kaitan antara kekudusan dengan hubungan dengan sesama? Apakah ketika kita berbicara mengenai kekudusan dengan hubungan dengan sesama itu, kita harus selalu berkata tentang sesuatu yang kudus? Tentu tidak. Hari ini saya akan mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara melihat dua pokok penting kaitan kekudusan dengan hubungan dengan sesama. Yang pertama, jangan biarkan orang lain jatuh ke dalam ketidakkudusan. Jangan biarkan orang lain jatuh ke dalam ketidakkudusan. Mari kita perhatikan ayat yang ke-14. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Kalau kita melihat ayat 14 ini, di sini ada beberapa kata penting. Yang pertama, kata tegurlah. Yang ditegur siapa tadi dikatakan? Yang hidup tidak tertib. Kemudian ada hiburlah. Yang dihibur itu orang yang tawar hati. Lalu kemudian belalah orang yang lemah. Dan yang berikut, sabarlah terhadap semua orang. Tegur, hibur, bela, sabar. Ada 4 kata penting yang dipakai oleh Rasul Paulus di dalam mengingatkan jemaat-jemaat di Tesalonika ini supaya mereka ini dalam kaitannya dengan sesama mereka tidak jatuh ke dalam ketidakkudusan. Kita lihat satu-satu.
Yang pertama di situ dikatakan, tegurlah mereka yang hidup tidak tertib. Tegurlah mereka yang hidupnya tidak tertib. Kata tidak tertib itu dari ataktos, itu sebenarnya itu lebih berkaitan kepada kegiatan baris berbaris dalam kemiliteran. Di mana kata ataktos ini adalah sebuah istilah militer yang dipakai kepada pasukan yang tidak bisa berbaris dengan rapi. Padahal ciri utama pasukan militer itu adalah mampu berbaris dengan rapi. Tapi kalau tidak bisa berbaris dengan rapi, maka dia dikatakan sebagai yang tidak tertib. Dan ini harus ditegur. Ketika berbicara mengenai baris berbaris saja, kelihatannya itu sepele sekali. Tidak lurus sedikit saja. Tidak sesuai dengan garis yang seharusnya. Rasul Paulus katakan ini harus ditegur. Ada indikasi bahwa jemaat di Tesalonika ini sebenarnya sedang mengalami kekacauan yang disebabkan karena mereka mengabaikan kewajiban mereka sebagai orang Kristen. Jadi ada indikasi jemaat Tesalonika ini mereka mengabaikan kewajiban mereka. Makanya Paulus mengatakan tegurlah mereka. Tetapi ada juga indikasi lain bahwa di mana saat itu bahwa orang-orang Israel ini sedang berada di dalam penjajahan atau di bawah kekuasaan kerajaan Romawi. Kerajaan Romawi ini adalah sebuah kerajaan yang memegang moto Pax Romana, yaitu kedamaian di seluruh imperium Romawi. Supaya bisa terjadi kedamaian, maka orang-orang atau orang-orang yang hidup di dalam kekuasaan Romawi, mereka harus tunduk kepada aturan-aturan kota di mana mereka tinggal. Dan disinyalir orang-orang jemaat-jemaat di Tesalonika ini, mereka ini tidak tertib. Mereka tidak patuh kepada aturan di kota. Sehingga kemudian Rasul Paulus mengatakan, tegurlah mereka. Ketika tidak sesuai dengan aturan, tegurlah mereka. Mengapa kita harus menegur? Karena apa? Kalau kita tidak tegur, takutnya nanti dia jatuh ke dalam ketidakkudusan. Bisa saja kita berkata, apa kaitannya dia dengan saya? Kalau dia yang jatuh, biarin saja dia jatuh. Nggak usah ditegurlah. Paling juga kalau jatuh, saingan saya kurang. Kira-kira begitu kan? Orang terkadang apatis dan tidak mau menegur orang lain. Tetapi Rasul Paulus mengatakan, tegurlah orang-orang yang tidak patuh kepada aturan. Itu harus ditegur. Walaupun kita tahu, Bapak Ibu dan Saudara, tidak mudah untuk menegur orang lain. Bahkan terkadang itu lebih mudah menegur atasan kita daripada menegur bawahan kita. Terkadang itu lebih mudah menegur orang yang di atas kita daripada orang yang sama dengan kita. Ingat bagaimana Nabi Nathan menegur Raja Daud ketika dia berzina dengan Berseba. Waktu itu Nathan itu diperhadapkan kepada pilihan. Kalau saya tidak menegur Raja Daud, maka dia akan terus jatuh ke dalam dosa, jatuh ke dalam dosa. Tapi di sisi lain, kalau Nathan menegur, Nabi Nathan menegur, maka dia bisa saja dihukum. Bisa saja dihukum mati. Tapi yang luar biasanya, pada saat Nabi Nathan menegur Raja Daud itu justru bertobat dan mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan berbuat dosa lagi. Andai saat itu Nabi Nathan tidak datang menegur Raja Daud, bayangkan apa yang terjadi. Raja Daud akan terus hidup di dalam ketidakkudusan. Raja Daud akan terus hidup bergumul dengan dosa. Bisa saja Nabi Nathan berkata, emangnya Daud itu siapa? Saya keluarga bukan, tetangga bukan, cuman raja doang. Ngapain saya tegur? Bisa saja Daud bilang, Nathan bilang gitu. Tapi sesama orang percaya, sesama saudara seiman, kita wajib mengingatkan saudara kita supaya tidak jatuh ke dalam ketidakkudusan. Amin. Sesama orang percaya kita harus peduli kepada saudara kita, bahwa jangan kita biarkan orang lain atau saudara kita itu jatuh ke dalam ketidakkudusan. Kalau kita mampu atau kalau kita melihatnya, tidak salah kita menegurnya. Walaupun
ada resiko di sana. Bisa saja tegurannya itu direspon positif, bisa saja teguran itu direspon secara negatif. Kalau positif dia berubah seperti Raja Daud, kalau negatif dia memusuhi kita. Itulah sebabnya Matius 18 ayat 15 sampai 16 berkata, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Inilah bagaimana kita cara menegur orang lain. Firman Tuhan katakan, kalau kita menegur dia dan dia mendengarkannya, maka kita sudah mendapatkannya kembali. Kita sudah mengangkat dia keluar dari ketidakkudusannya. Kita sudah membawa dia keluar dari lumpur dosa yang dia gumuli selama ini. Tapi kalau enggak bisa, firman Tuhan katakan, bawa lagi 2 orang. Enggak bisa, bawa 3 orang. Kalau enggak bisa 3 orang, diapain? Bawa 1 kampung kali. Bisa-bisa di masa dia itu. Tapi lagi-lagi tidak mudah menegur orang. Tidak mudah menegur orang karena bisa jadi teguran kita mendatangkan kebencian seumur hidup. Saya punya pengalaman. Saya pernah menegur mahasiswa saya. Bukan di sini tentunya. Jadi kalau saya ngajar biasanya itu mahasiswa saya ini selalu duduk di depan meja saya. Selalu di depan meja saya. Setiap saya mengajar, saya enggak tahu dia selalu lihat saya begini terus. Ya maaf kata, terkadang saya sampai salah tingkah. Ya, dia pandang saya terus. Makanya kalau saya ngajar tingkat 1 itu saya senang. Yang di depan mata saya itu kalau enggak si Kasih, si Arinal. Tapi saya pernah suatu ketika yang di depan saya itu, setiap saya ngajar itu mahasiswi 1 di depan saya terus begini. Suatu ketika sekretaris akademik bilang kepada saya, Pak Togi, tadi itu mahasiswa itu bilang ke saya, katanya dia suka sama Pak Togi katanya. Wow, saya bilang, kok dia suka saya ini sudah punya anak 2 lagi. Akhirnya, karena begitu, kalau saya ngajar, saya pun jadi salah tingkah. Takutnya apa? Karena dia di depan mata saya, takut saya pada saat mata saya berkedip, dia kira saya sedang main mata, kan begitu. Saya bilang, ini repot ini susah ini, kan begitu. Saya panggil dia, saya bilang ke dia, gini loh. Saya tanya, saya dengar katanya kamu suka sama saya. Saya bilang, tentulah 4 mata, saya panggil dia. Saya tanya dia, apa dasarnya kamu suka sama saya? Saya ini seorang bapak-bapak. Saya bilang begitu. Anak saya 2. Saya bilang begitu. Dia bilang begini ke saya, Pak, saya merasa ketika Bapak di depan saya, kalau mata Bapak ke arah saya, seolah-olah itu Bapak itu menusuk hati saya. Saya repot. Betul-betul saya repot di situ. Saya nggak tahu lagi. Saya bilang, itu kamu salah. Kamu tidak boleh menyukai milik orang lain. Saya sudah punya istri dan istri saya adalah seorang perempuan cantik. Saya bilang. Saya ngomong gitu ke dia. Pulang saya, biasanya kalau saya pulang ngajar istri saya selalu tanya, Pak, ada nggak mahasiswa papa yang aneh-aneh? Saya bilang, ada tadi yang aneh. Katanya dia suka sama saya. Jadi saya bilang ke istri saya, Ma, mulai sekarang kalau papa ngajar, mama harus ikut. Jadi akhirnya istri saya itu setiap saya ngajar, dia ikut. Dia harus tunggu di mobil sampai 4 jam. Tersiksa istri saya. Tapi saya bilang ke istri saya, Ma, daripada mama itu capek nungguin saya, lebih baik sambil nunggu kuliah. Makanya istri saya kuliah S2 karena gara-gara mahasiswa saya suka sama saya. Jadi karena mahasiswa saya suka sama saya, istri saya jadi S2. Lalu, tapi mahasiswa itu walaupun saya sudah tegur,
Dia tidak mau menyerah, tidak mau menyerah. Saya akhirnya setiap dia datang, saya bilang ke istri, kalau dia datang mama saja yang hadapin. Jadi setiap mahasiswa itu datang, Pak mau tanya, tanya istri saya. Istri saya. Tanya istri saya. Setiap bapak pun tanya istri saya. Dia pernah juga bawain makanan di rantang. Pak ada makan Pak, saya masak Pak. Kasih istri saya. Saya suruh dikasih ke istri saya semua. Tapi yang luar biasanya akhirnya istri saya diberkati. Mahasiswa saya itu kasih tas yang mahal ke istri saya. Mungkin karena dia tahu saya gak mau terima, dia kasih ke istri saya seolah-olah itu memberi untuk saya. Tapi saya sudah tegur dia tidak mau dengar. Dia tidak mau dengar, malah dia cerita kepada semua mahasiswa, Pak Togi suka saya, Pak Togi suka saya, Pak Togi suka saya. Saya bilang, repot. Makanya saya katakan lebih mudah kita menegur orang yang di atas kita daripada kita menegur orang yang sama dengan kita. Bisa bencinya seumur hidup. Waktu dia wisuda, saya kira dia tidak mau salam saya. Tapi dia salam saya. Tapi istri saya juga tidak mau jauh dari saya. Amanlah dia. Jadi setelah dia wisuda, saya tidak lihat dia lagi. Akhirnya istri saya pun berhenti ikut saya ke kampus. Sulit menegur orang lain, tapi kita harus tegur supaya dia tidak jatuh ke dalam ketidakkudusan. Kita harus tegur itu. Kolose 3 ayat 16 berkata, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Efesus 4 ayat 29 berkata, jangan ada perkataan busuk yang keluar dari mulutmu, melainkan perkataan apa yang baik untuk membangun. Itu yang harus kita ingat ketika kita menegur, bahwa ketika kita menegur, maka kita harus menegurnya dengan berhikmat, dan pada saat menegur, jangan ada perkataan busuk keluar. Gak boleh ada perkataan busuk. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, setelah kata tegur di situ ada kata hiburlah yang tawar hati. Yang tawar hati ini mereka ini adalah karena putus asa menghadapi berbagai situasi kehidupan. Jadi orang-orang yang mengalami tawar hati karena mereka ini putus asa, Rasul Paulus mengatakan kita harus hibur mereka. Mengapa harus dihibur orang-orang yang tawar hati? Karena kalau hatinya sudah menjadi tawar, tidak bisa lagi hatinya merasa. Dia tidak bisa lagi membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Dia tidak bisa lagi membedakan perkataan yang baik dan perkataan yang buruk. Karena hatinya sudah tawar. Firman Tuhan berkata, Yesus pernah berkata, kalau garam sudah menjadi tawar, diapakan katanya? Dibuang dan diinjak-injak. Kalau hati yang sudah tawar, masa hatinya dibuang? Makanya Rasul Paulus katakan, hiburlah orang-orang yang tawar hati, supaya hati mereka ini menjadi kuat kembali. Mereka tidak berputus asa ketika mereka menghadapi situasi yang sulit. Lalu kemudian dikatakan, belalah yang lemah. Saya harus agak cepat karena saya masih punya poin kedua. Belalah yang lemah, di sini dikatakan bahwa orang-orang lemah itu harus dibela. Karena apa? Karena orang-orang yang lemah ini adalah orang-orang yang butuh topangan. Ada banyak orang yang lemah, tapi tidak ada yang membela. Ada banyak orang yang punya kelemahan, tapi justru kelemahan orang itu dimanipulasi oleh orang-orang tertentu, sehingga kelemahannya itu menjadi membuat dia menjadi bertambah lemah, bertambah lemah, bertambah lemah. Kata lemah di sini, astens, itu berbicara mengenai kondisi di mana seseorang itu tidak mampu lagi karena kelemahannya, dia harus butuh ditopang. Makanya Rasul Paulus katakan, belalah, bela. Yang keempat di situ dikatakan sabarlah. Rasul Paulus di sini sebenarnya sedang mengingatkan bahwa pada saat kita menghadapi orang lain, kita sudah menegur belum berubah, kita sudah hibur tapi belum berubah,
yang lemah sudah dibela, belum berubah, maka Rasul Paulus mengatakan sabar. Jangan mudah menyerah. Coba hari ini gagal, coba lagi besok. Hari ini belum berubah ditegur, coba lagi besok. Hari ini belum berubah, dia dari kelemahan tawar hatinya, besok lagi dihibur. Hari ini yang lemah dibela, belum juga dia bangkit, besok bela lagi. Itulah dipakai di sini kata sabar, di mana kita harus konsisten dan tidak mudah menyerah ketika kita menghadapi situasi kehidupan. Jadi harus sabar. Makanya Tuhan Yesus pernah ditanya sama murid-muridnya, berapa kalikah kami harus mengampuni orang yang bersalah kepada kami? Kalau berdasarkan tradisi, berapa kali? 3 kali. Tapi Tuhan Yesus bilang 70 kali 7 kali. Berapa itu? 7 kali 7, 49, kasih 01. 490 kali orang harus kita harus maafkan dia. Harus sabar, intinya kan harus sabar. Harus sabar kita. Makanya ketika kita berbicara mengenai orang yang tidak tertib, orang yang tawar hati, orang yang lemah, kita harus sabar. Supaya mereka tidak jatuh ke dalam ketidakkudusan. Itu yang pertama. Yang kedua, poin kedua dalam kaitan kekudusan dengan hubungan dengan sesama adalah yang kedua, tetaplah menjadi orang baik walaupun Anda berada di antara orang-orang yang tidak baik. Amin. Tetaplah Anda menjadi orang baik walaupun Anda berada di antara orang-orang yang tidak baik. Rasul Paulus menasehati semua jemaat itu harus berbuat baik tanpa batas dan tanpa alasan. Berbuat baik kepada semua orang itu tidak didasarkan oleh kita mengenal atau tidak, tahu atau tidak, baik atau tidak. Tetapi berbuat baik kepada semua orang, siapapun, sekalipun kita diperlakukan tidak baik oleh orang lain, kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi harus selalu melakukan yang baik kepada semua orang. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, jahat dibalas jahat, baik dibalas jahat, itu sebenarnya sesuatu yang sudah umum di dunia ini. Dan itu adalah sesuatu yang wajar. Orang dijahatin, kita jahatin lagi. Orang berbuat baik, kita berbuat baik lagi. Itu hal yang umum di dunia ini. Dunia mengajarkan kita untuk membalas orang lain setimpal dengan perbuatannya kepada kita. Percaya atau tidak, perjanjian lama juga memerintahkan prinsip itu beberapa kali dalam perjanjian lama. Nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki. Itu di Keluaran 21 ayat 22 sampai 25. Kalau seorang membuat orang lain cacat, ia juga harus dibuat cacat. Patah ganti patah. Imamat 24 ayat 19 sampai 20. Itu ajaran dalam perjanjian lama. Tetapi sayangnya ada banyak orang yang salah dalam menginterpretasikannya. Pada zaman Tuhan Yesus, orang Israel membangun sebuah pemahaman yang buruk terhadap prinsip mata ganti mata. Jadi orang Israel ini salah mengerti akan prinsip mata ganti mata, nyawa ganti nyawa, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan. Ini mereka salah sehingga Yesus mengkoreksi pemikiran ini dalam khotbah di bukit. Matius 5 ayat 38 sampai 42. Di situ dikatakan, kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan dengan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dengan dia 2 mil.
Berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kalau kita melihat bagian ayat firman Tuhan ini, apakah Yesus sedang mengajarkan supaya kita ini selalu menerima apa yang diperbuat orang kepada kita? Apakah Yesus sedang mengatakan biarkanlah orang lain membuli kita? Apakah Yesus sedang mengatakan biarlah orang jahat berbuat jahat kepada kita sesuka hatinya? Tentu tidak. Karena yang Yesus maksud bukanlah seperti itu. Yesus sedang menyampaikan sebuah poin penting, yaitu pembalasan itu bukanlah milik kita. Allah tidak memaksudkan prinsip mata ganti mata bagi individu-individu. Ini adalah bagi para pemimpin Israel yang sedang mengusahakan keadilan di pengadilan. Tetapi Yesus sedang mengingatkan kita bahwa hanya Allah yang berhak melakukan pembalasan. Amin. Jadi mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan. Itu perkataan itu adalah untuk para pemimpin Israel yang sedang memutus perkara di pengadilan. Tapi Yesus tidak pernah mengatakan seperti itu. Roma 12 ayat 19 berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Amin. Jadi pembalasan itu miliknya Tuhan. Ketika Rasul Paulus mengatakan dalam ayat yang ke-15, perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Bukan berarti di sini Tuhan Yesus sedang mengajarkan prinsip perjanjian lama. Bukan berarti Tuhan Yesus sedang membiarkan kita dibuli orang lain. Bukan berarti Tuhan Yesus sedang mengajarkan kepada kita, biarkan orang lain berbuat jahat kepadamu. Tapi tidak, yang Tuhan Yesus lebih maksudkan itu adalah bahwa pembalasan itu adalah miliknya Allah. Amin. Membalas kejahatan dengan kejahatan tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Memang akan memberi rasa kepuasan. Membalas kejahatan dengan kejahatan tidak pernah menyelesaikan masalah. Tapi pasti buat kita puas. Ketika ada orang yang berbuat jahat kepada kita, ketika kemudian dia terjatuh, kita katakan, syukur. Gak perlu saya membalas, sudah ditampar Tuhan terlebih dahulu. Biasanya kan kita mengatakan seperti itu. Ketika ada orang yang tidak kita sukai, dia dapat celaka. Apalagi dia dulu pernah melakukan sesuatu yang jahat kepada kita. Kita akan berkata, apa kata saya? Akhirnya Tuhan yang menjatuhkanmu. Bukankah orang akan berkata seperti itu? Tapi ingatlah bahwa membalas kejahatan dengan kejahatan tidak pernah menyelesaikan masalah, tetapi hanya mendatangkan kepuasan sementara. Yesus mengajarkan sesuatu yang sulit dipraktekkan, tetapi saya percaya, Bapak Ibu harus percaya bahwa dengan kuat kuasa Roh Kudus kita dimampukan untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Amin. Karena sekalipun orang berbuat jahat kepada kita, kita tidak punya hak untuk menjahatinya. Sekalipun kita berada bersama-sama dengan lingkungan yang penuh dengan orang-orang yang jahat, kita tidak harus sama seperti mereka menjadi orang jahat. Karena sekalipun kita berada di antara orang-orang jahat, kita berbeda. Dan kita tidak boleh membalas kejahatan menjadi sebuah kejahatan. Amin. Saya punya kesaksian Bapak Ibu. Waktu saya dulu kuliah S1 di tempat ini, saya dulu pernah datang dengan salah motivasi. Salah motivasi kenapa? Saya datang ke sini tuh selalu kejar nilai paling tinggi. Saya dulu punya teman, mungkin Ibu Soni masih ingat, namanya Hari Gunawan. Jadi kami itu buat kesepakatan. Kita harus bersaing, siapa yang nilainya paling tinggi. Saya ingat kalau ada 5 tes, saya menang 3, dia menang 2. Tapi kalau dia menang, hati saya tidak sejahtera. Doa pagi pun saya pakai itu untuk belajar. Orang doa pagi, dulu doa pagi kan harus di mana mojok di mana gitu. Saya bawa buku saya,
Saya harus belajar karena tidak mau kalah. Puji Tuhan nilai saya bagus semua. Saya sampai kuliah S2, S3 pun, dimanapun saya kuliah, selalu saya nilai tertinggi. Tapi Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika saya kuliah di sini, ada seorang dosen yang tidak pernah kasih saya nilai A. Nilai saya itu, ujian saya itu paling rendah itu 97. 197, gak pernah saya di bawah itu. Saya tidak pernah dikasih nilai A. Jangankan dikasih nilai A, malah saya dilaporkan ke Pak Fran waktu itu sebagai rektor. 4 kali saya dipanggil Pak Frans. Masalah paduan suara 2 kali, masalah perkuliahan 2 kali. Saya sampai dikeluarkan dari paduan suara. Tidak boleh ikut paduan suara. Saya merasa apa salah saya? Saya akhirnya datang ke rumah dosen itu. Saya tanya, Bu, apa yang menjadi salah saya? Lalu dosen saya itu bilang begini, kamu memang pintar, tapi kamu harus ingat, pada saat saya memberi kamu nilai, itu bukan bicara nilai akademik saja, tapi nilai diri kamu. Waduh, kamu memang pintar, tapi saya tidak akan memberi kamu nilai A, karena bagi saya kamu bukan orang baik. Waduh, mau kemana saya mengadu? Bingung saya. Saya pulang, saya merenung apa yang harus saya lakukan. Nilai sudah baik, tapi saya belum dikatakan orang baik, sehingga tidak layak dapat nilai A. Berarti saya harus rubah strategi. Harus rubah strategi. Ada 2 pilihan yang harus saya lakukan. Yang pertama, saya bisa bercerita kepada semua orang. Saya diperlakukan tidak adil, saya diperlakukan tidak adil, saya tidak diperlakukan dengan adil. Bisa saja saya siarkan di gunung, di bukit, dan di mana jua. Saya diperlakukan tidak adil, saya tidak adil, kan begitu. Tapi saya tidak lakukan itu. Saya pilih jalur yang kedua. Saya mau membuktikan bahwa saya ini orang baik. Akhirnya 2 mata kuliah terakhir saya dapat nilai A. Tapi saya kerjakan hal yang orang lain tidak bisa kerjakan. Begitu dosen kasih silabus, 2 minggu lagi semua tugas saya sudah selesai. Selesai. Dosen belum hadir, saya sudah hadir 10 menit sebelum hadir. Saya hadir. Ujian tetap saya semangat. Walaupun 100. Tapi belum dapat nilai A. Sampai saya terakhir 2 mata kuliah terakhir, saya akhirnya dapat 2 nilai A. Lalu saya dipanggil, Togi sini. Tahu berapa nilaimu yang ini, semester ini? Tahu, Bu. Apa nilai kamu? A. Berarti kamu sudah orang baik. Padahal menurut saya selama ini sudah baik. Tapi katanya, sekarang kamu sudah baik. Berarti selama ini saya belum baik. Nilai bagus tapi nilai diri belum baik. Wah. Tapi itu mengingatkan saya bahwa ketika saya kuliah di tempat ini, saya tidak harus sepenuhnya mengejar nilai akademik. Karena setelah saya terjun di pelayanan, saya baru sadar. Ketika saya mengembalakan, apakah saya dibayar karena nilai saya yang cum laude? Tidak. Ketika saya menjadi gembala, jemaat tidak pernah tanya saya, Bapak IP-nya berapa? Tapi yang mereka lihat itu adalah nilai diri saya. Yang mereka lihat itu adalah nilai diri saya. Ketika saya mengajar di tempat ini, apakah gaji saya disesuaikan dengan IP saya? Tidak. Tapi yang dilihat dari kita itu adalah nilai diri kita. Andai waktu itu saya memilih pilihan pertama, menyiarkan di gunung, di bukit, dan di mana jua, saya diperlakukan tidak adil. Mungkin saya tidak akan bisa berdiri di tempat ini. Tapi saya ingat satu
pesan ibu itu ke saya. Dia bilang begini ke saya, ibu itu bilang gini ke saya. Suatu saat kamu akan datang di tempat ini menggantikan saya, mengajarkan semua mata kuliah saya. Dan pada saat saya datang ke tempat ini, Ibu Soni kasih semua mata kuliah itu ke saya. Bukan karena kebetulan. Setiap tahun ibu itu tantang saya. Togi, kapan kamu mau gabung di stan? Kapan kamu mau gabung di stan? Kapan kamu mau gabung di stan? Setiap ketemu dia tanya saya kapan mau gabung, kapan mau gabung. Tapi saya tidak pernah mau bergabung. Pak Salmon yang tawar baru saya gabung. Nilai diri lebih penting daripada nilai akademik. Karena kita tidak akan pernah dibayar karena pencapaian akademik kita. Karena kita tidak akan pernah dibayar setinggi apapun IP kita. Saya itu lulus itu S2, S3 itu hampir IP saya tembus di angka 4. Tapi tidak pernah ditanya jemaat saya, Pak Togi IP-nya berapa? Tidak pernah tanya saya itu. Oh karena Pak Togi IP-nya bagus, gajinya kita naikkan saja ini. Tidak ada. Tapi mereka lebih melihat nilai diri kita. Mereka lebih melihat apakah kita ini orang baik atau tidak. Orang lebih melihat kita itu adalah kemampuan kita. Bagaimana kita bisa mempresentasikan diri kita bahwa kita ini adalah orang baik. Amin. Sebagai penutup, saya pernah buat sebuah konten di YouTube. Tiba-tiba istrinya Pak Salmon telepon saya, Ibu Linda, mungkin Pak Salmon masih ingat. Pagi-pagi sekali Pak Salmon langsung datang salam saya. Konten saya buat begini. Pemimpin baik akan mencari orang-orang baik untuk berada di sekitarnya. Karena kalau dia memilih orang yang tidak baik, dia akan susah bekerja. Sebaliknya, pemimpin yang tidak baik, dia akan pilih orang-orang yang tidak baik berada di dekatnya. Karena kalau pemimpin yang tidak baik memilih orang-orang baik di sekitarnya, dia akan kelihatan sangat tidak baik. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, tetaplah menjadi orang baik. Walaupun kita berada di antara orang-orang yang tidak baik. Karena panggilan kita adalah menjadi terang, menjadi garam, dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih, kami bersyukur di mana pagi hari ini kami boleh Tuhan menyadari bahwa dalam hubungan kami dengan sesama, kami harus menjaga kekudusan kami. Dan kami tidak mau orang lain, saudara kami, jatuh ke dalam ketidakkudusan. Pakai kami Tuhan untuk mengingatkan mereka. Dan tetap Tuhan menyertai kami, menjadikan kami, membuat kami tetap menjadi orang baik. Walaupun terkadang kami berada di antara orang-orang yang tidak baik. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, amin Bapak Ibu. Oke. Tingkat 2 dan tingkat 3 dan sebagian dari tingkat 1 akan turun ke dalam ladang pelayanan untuk doa pengutusan. Saya minta dengan kasih Pak Pendeta Salmon. Semua bangkit berdiri dan kita katakan di hadapan Tuhan, berikan kepada kami hati yang mau melayani. Walaupun IP tinggi, kalau nggak ada jiwa melayani juga tidak baik. IP tinggi, hati melayani lebih baik lagi. Amin. Karena itu semua harus berangkat dengan sukacita ke pelayanan, pulang dengan membawa berkas-berkasnya. Saksikan mujizat akan terjadi. Hiburlah, tegurlah, sabarlah. Tuhan pakai saudara-saudara semua. Berikan hati yang melayani.
jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang tersesat hati demi ibadah, seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah Tuhan, kami akan berangkat dengan keberanian, dengan pimpinan Roh Kudus. Izinkanlah kami dapat melayani, menasihati dengan sabar, menjangkau jiwa-jiwa yang belum menerima kasih-Mu ya Bapa. Pakai setiap kami, pergi dengan sukacita, kembali dengan sukacita dalam kemenangan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mungkin ada pengumuman dari pihak sekolah maupun BEM, saya persilakan.